Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galuh Cantika Sari dari Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai agenda kegiatan pimpinan dengan Google Calendar. Nah, dalam video ini, kita akan membahas mengenai tutorial penggunaan dari Google Calendar, teman-teman, dalam memasukkan agenda atau menyusun agenda kegiatan pimpinan. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dari agenda kegiatan pimpinan. Nah, untuk pengertian dari agenda kegiatan pimpinan sendiri, itu merupakan kumpulan jadwal-jadwal dari pimpinan menjadikan satu, entah itu dalam bentuk mingguan, ataupun bulanan, ataupun tahunan, teman-teman. Nah, di dalam agenda kegiatan pimpinan itu terdapat komponen-komponen penting yang perlu dimasukkan dalam Google Calendar atau mungkin agenda kegiatan yang manual, mungkin dalam bentuk Microsoft Word ataupun yang lainnya. Nah, dalam komponen agenda kegiatan pimpinan ini terdapat 5 poin, teman-teman. Yang pertama yaitu tanggal, lalu waktu, lalu judul kegiatan, deskripsi kegiatan, dan yang terakhir yaitu tempat. Nah, 5 komponen ini itu merupakan komponen-komponen yang perlu atau mungkin minimal banget wajib masuk di dalam Google Calendar atau di dalam agenda kegiatan pimpinan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam Google Calendar. Nah, di Google Calendar ini terdapat berbagai fitur nih, teman-teman. Namun, terdapat 4 poin atau 4 fitur penting yang perlu kita pelajari di dalam video kali ini. Nah, 4 fitur itu yang pertama yaitu reminder ataupun notifikasi, lalu color coding, lalu berbagi dengan orang lain, di mana Google Calendar ini juga bisa berbagi dengan orang lain nih, teman-teman. Entah itu orang lain dapat berlaku atau dapat menjadi editor ataupun menjadi reviewer, kayak gitu nih, teman-teman. Lalu terakhir yaitu Google Map atau Google Meeting. Nah, di Google Calendar itu bisa disinkronisasi dengan Google Map dan Google Meeting. Itu merupakan fitur-fitur penting dari Google Calendar yang akan kita pelajari di dalam video ini, di dalam tutorial kali ini. Nah, langsung aja kita ke tutorial Google Calendar. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke tutorial dari penggunaan Google Calendar untuk penyusunan dari agenda kegiatan pimpinan. Nah, pertama-tama teman-teman bisa buka Chrome-nya dulu. Nanti akan muncul beranda Google kayak gini. Habis itu teman-teman bisa search yaitu Google Calendar. Nah, di search. Habis itu teman-teman bisa scroll ke bawah dan klik link ini ya, teman-teman, yaitu Google Calendar. Nah, klik. Habis itu nanti teman-teman akan langsung muncul ke beranda dari Google Calendar-nya. Nah, di beranda saya ini tuh kita pakai bentuknya tuh dalam bentuk bulan ya, teman. Nah, dalam bentuk kalender ini bisa dibuat dalam bentuk harian, mingguan, ataupun tahunan, teman-teman, ataupun bulanan seperti saya kayak gini. Nah, cara merubahnya tuh kayak gimana? Teman-teman bisa klik aja di bagian atas. Nah, di sini tuh teman-teman bisa klik dan ubah kira-kira maunya itu dalam bentuk harian seperti ini, atau mungkin dalam bentuk mingguan seperti ini, lalu dalam bentuk bulanan seperti ini. Nah, di sini pertama-tama saya akan menggunakan dalam bentuk bulanan ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke penyusunan dari agendanya, teman-teman. Pertama-tama kita perlu membuat rumah kalendernya dulu nih, teman-teman. Nah, rumah kalender itu tuh sebagai kumpulannya atau mungkin bisa dibilang foldernya untuk satu divisi tersebut atau mungkin satu pimpinan tersebut, teman-teman. Contoh kayak mungkin pimpinan divisi humas, terus nanti pimpinan divisi pemasaran. Nah, itu kan udah 2 orang yang berbeda kan, teman-teman. Nah, rumah itu anggapannya seperti itu, teman-teman.
Jadi rumahnya divisi pemasaran itu sendiri, rumahnya divisi humas itu sendiri. Nah, kita perlu buat itu dulu nih teman-teman. Caranya kayak gimana? Kita bisa nih di bagian sebelah kiri. Nah, ini tuh bisa scroll ke bawah dulu, nanti teman-teman akan lihat di bagian My Calendar sama Other Calendar. Nah, gimana nih kita menambahkannya di My Calendar ini? Nah, My Calendar itu kumpulan dari rumah-rumahnya teman-teman. Nah, biasanya di Google Calendar itu kayak Galuh Cantikasari, itu saya, lalu birthday, lalu taksi, itu udah bawaan dari Google Calendarnya sendiri nih ya teman-teman. Nah, kita kalau mau menambahkan itu klik di bagian Other Calendar, klik plus, tanda plus, lalu klik Create New Calendar. Nah, nanti akan muncul kayak gini nih. Nah, kita tinggal tambahkan dulu namanya, nama rumahnya atau nama foldernya itu pimpinan pemasaran. Nah, di deskripsi ini teman-teman bisa ditambahkan mungkin contoh kayak PT Kejora Sejahtera. Contoh ya teman-teman. Lalu di sini bisa diedit juga time zone-nya, kira-kira waktu bagiannya itu bagian mana. Nah, karena kita berada di Indonesia dan di sini kita pakainya itu Jakarta ya teman-teman. Nah, lalu Galuh Cantikasari ini saya sendiri sebagai ownernya, dari pemilik folder itu. Habis itu kita klik Create Calendar. Kita tunggu. Nah, di sini tuh pastikan selama teman-teman pakai Google Calendar itu sinyalnya aman ya teman-teman, karena selama pakai Google Calendar ini kita akan menggunakan sinyal. Nah, habis itu nanti akan muncul notifikasi seperti yang di bawah tadi ya teman-teman. Habis itu kita kembali, lalu kita lihat, scroll ke bawah dulu, lihat. Nah, sudah muncul kan teman-teman, pimpinan pemasaran. Nah, setelah kita buat rumahnya, kita bisa masukkan agenda kegiatannya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan agenda kegiatannya. Nah, ini contoh soal dari agenda kegiatan pimpinannya ya teman-teman. Di sini kita sebagai sekretaris di divisi pemasaran PT Kartika Sejahtera. Nah, dan menerima catatan kegiatan di bulan Desember. Tadi kita di bagian deskripsinya Kejora ya teman-teman. Kita ganti dulu lah, Kejora Sejahtera. Nah, dari divisi pemasaran PT Kejora Sejahtera. Nah, di sini agenda pimpinan pertama yang kita masukkan yaitu di tanggal 2 Desember pukul 9 sampai 11, di mana kegiatannya yaitu menghadiri rapat koordinasi acara pameran bersama tim kreatif PT Paragon Group, membahas strategi promosi acara tersebut di Hotel Alila Solo. Nah, ini kita masukkan ini. Pertama-tama yaitu kita klik dulu teman-teman di bagian pojok sebelah kiri ini, di create. Terus kita klik, habis itu nanti akan muncul beberapa pilihan. Nah, kita akan milih event. Habis itu nanti teman-teman akan muncul beberapa hal yang perlu kita isi nih. Nah, teman-teman, kita mengingat lagi yang sebelumnya saya jelaskan di mana komponen-komponen yang perlu kita masukkan di agenda kegiatan pimpinan. Yang pertama yaitu tanggal, waktu, lalu judul kegiatan, deskripsi kegiatan, dan yang terakhir yaitu tempat. Itu merupakan hal wajib yang perlu kita masukkan ke agenda kegiatan pimpinan. Nah, pertama-tama di Google Calendar ini kita diminta untuk memasukkan judul kegiatannya dulu nih teman-teman. Kita balik lagi ke soalnya. Nah, di soal ini acaranya yaitu rapat koordinasi acara pameran ya teman-teman. Nah, kita bisa masukkan ke dalam judulnya di sini. Rapat koordinasi
koordinasi acara pameran. Nah, setelah itu nanti kita diminta untuk memasukkan tanggal dan waktunya. Tanggal dan waktunya ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu di soalnya tadi. Tanggalnya itu tanggal 2 Desember 2025 pukul 9 sampai 11. Nah, kita pindah ke Google Calendar lagi, kita klik. Nah, kita cari dulu di tanggal 2 Desember. Lalu jamnya kita klik, kita ubah dari jam 9 sampai jam 11. Nah, setelah itu kita akan diminta nih teman-teman, ada untuk mengisi atau mencentang all day sama time zone. Nah, fitur all day ini tuh untuk kalau acaranya ini berlakunya tuh sepanjang hari. Kalau kita klik ini otomatis nanti sepanjang hari, dan jamnya nanti otomatis akan hilang teman-teman, karena itu sepanjang hari itu. Nah, karena di jadwalnya tadi jam 9 sampai jam 11, jadi kita nggak pakai fitur ini, jadi kita nggak centang ya teman-teman. Habis itu kita pindah ke fitur time zone. Nah, time zone ini tuh seperti yang tadi ya teman-teman, untuk merubah jamnya atau jamnya itu tuh di tempat itu, karena kita nggak kemana-mana, tetap di Indonesia, jadi jamnya itu mengikuti yang pertama ya teman-teman, di Jakarta. Terus kita klik OK. Nah, habis itu nanti kita akan diminta untuk memilih antara does not repeat atau mungkin daily, weekly, on Tuesday ataupun yang sebagainya. Nah, karena acara ini hanya berlaku di tanggal 2 Desember aja, jadi kita memilih does not repeat. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada add quiz. Add quiz itu yaitu bagaimana kita berbagi ya teman-teman. Di fitur yang sebelumnya saya jelaskan, di fitur kalender kan ada 4 fitur kalender yang paling penting. Yang pertama yaitu reminder atau notification sama color coding, terus ada juga berbagi, lalu sinkronisasi dengan Google Meet dan Google Map. Nah, di add quiz ini merupakan salah satu fitur dari berbagi. Tapi di sini add quiz ini berfungsi untuk berbagi di acara tanggal 2 Desember ini aja teman-teman. Di tanggal itu hanya akan dapat berbagi di agenda itu saja, tidak di sepanjang agenda dari pimpinan pemasaran. Nah, kalau teman-teman ingin membagikannya di agenda itu saja atau di tanggal itu saja, teman-teman bisa tambahkan di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal klik, terus nanti tinggal dimasukkan aja mau emailnya yang teman-teman undang atau teman-teman bagi itu siapa gitu. Nah, di bawahnya sini itu nanti akan ada sinkronisasi dengan Google Meet ya teman-teman. Nah, di poin sinkronisasi Google Meet ini teman-teman tinggal klik aja. Nanti akan secara otomatis dari Google Kalendernya akan membuat room untuk Google Meet-nya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bertugas menjadi hostnya atau mungkin teman-teman emang diminta untuk membuat roomnya, nah nanti teman-teman tinggal salin aja duplikat di sini. Nah, kalau teman-teman sudah ada linknya nih dari partner teman-teman atau dari klien teman-teman dan tinggal memasukkan, itu teman-teman tinggal klik panah aja di bawah. Terus nanti teman-teman bisa geser di Meet ID ini, lalu teman-teman geser aja ya, nggak usah diklik sampai muncul tanda pensil kayak gini, baru nanti teman-teman klik tanda pensilnya. Nah, habis ini nanti teman-teman tinggal diganti linknya, kira-kira mau linknya itu dari klien kalian tuh tinggal di copy paste masukkan di sini gitu. Nah, karena di soalnya tadi rapat ini dilakukan secara offline di Hotel Alila, jadi tidak perlu adanya sinkronisasi dengan Google Meet. Jadi Google Meet ini
akan saya hapus. Tinggal klik tanda X atau silang ini. Nah, habis itu teman-teman, di bawah ini ada add location. Nah, teman-teman ini tinggal diklik aja, lalu tambahkan tempatnya. Nah, di sini untuk mensinkronisasikan dengan Google Map, itu teman-teman tinggal klik aja namanya, tempatnya Hotel Alila Solo. Nah, kalau sudah ada kayak gini, nah teman-teman tinggal klik aja di pilihannya. Nah, nanti akan secara otomatis langsung bersinkronisasi dengan Google Map, teman-teman. Nah, gunanya sinkronisasi dengan Google Map itu teman-teman, biar nanti kalau seandainya teman-teman tidak tahu nih tempatnya Hotel Alila Solo itu di mana. Nah, teman-teman tinggal klik aja di bagian peta ini, tanda peta di sampingnya, klik. Nah, nanti akan secara otomatis akan diarahkan nih, bisa langsung klik direction aja. Direction ini nanti langsung diarahkan teman-teman, kayak lewatnya tuh lewat sini kayak gitu teman-teman. Kita klik silang. Nah, habis itu nanti kita masuk ke add description, dimana kita akan menambahkan deskripsi kegiatan. Nah, kita lihat dulu di soalnya, dimana rapat ini membahas mengenai strategi promosi acara tersebut, acara pameran tersebut bersama tim kreatif PT Paragon Group. Nah, jadi deskripsinya itu nanti teman-teman bisa copy langsung aja ya begini. Saya mengopi dari rapat koordinasi acara pameran sampai ke acara tersebut. Tinggal di copy paste aja kayak gini. Setelah itu nanti teman-teman bisa juga nih memasukkan, kalau seandainya teman-teman perlu nambahin beberapa notes juga ya, kayak mungkin file-file yang memang perlu. Nah, nanti tinggal di add attachment ini, nanti langsung tinggal nih teman-teman kok disinkronisasikan sama Google Drive gitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan diminta untuk memilih rumahnya teman-teman. Nah, karena tadi ini rapat koordinasi acara pameran untuk pimpinan divisi pemasaran, jadi kita perlu klik ini dulu untuk memilih pimpinan pemasaran. Nah, kayak gini. Nah, di sini juga ada yang namanya fitur color coding ya teman-teman. Nah, fitur color coding ini itu tuh untuk merubah di agenda itu saja teman-teman. Nah, kira-kira kalau seandainya rapat ini nih, rapat koordinasi acara pameran itu sangat penting, ataupun emang teman-teman ingin bedakan dengan yang lainnya, dengan agenda-agenda yang lainnya, teman-teman bisa pilih nih warnanya sesuai sama teman-teman maunya pilih warna apa gitu. Nah, di sini juga ada fitur basi atau free. Nah, basi atau free ini tuh untuk menandakan apakah kegiatan itu tuh memang sangat urgent atau enggak. Kira-kira kegiatan itu masih bisa ditunda atau mungkin masih bisa digantikan dengan orang lain. Nah, itu bisa diklik di bagian free. Kalau tidak bisa diklik bagian basi gitu. Nah, di sini saya pakainya basi ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada fitur default visibility. Nah, di mana ini tuh mau teman-teman share secara publik atau privat. Nah, di sini saya mau pakainya default aja. Habis itu di bawahnya itu nanti akan ada add notification ya teman-teman, dimana kita menambahkan reminder atau notifikasi. Kita klik. Nah, di sini nanti akan langsung otomatis 10 menit before. Nah, kalau seandainya teman-teman maunya itu mungkin 1 jam sebelumnya, itu teman-teman bisa klik lagi. Nanti akan muncul beberapa pilihannya ya teman-teman, kayak 15 menit, 30 menit, 1 jam. Nah, di sini saya maunya 15 menit sebelum acara. Klik dulu. Nah,
saya nggak mau cuma satu aja nih teman-teman, hanya 15 menit, saya mau ada notifikasi 1 jam sebelumnya. Nah, ini tinggal klik lagi add notification, terus nanti klik lagi dan kita pilih 1 jam sebelumnya. Nah, kayak gini. Nanti akan ada 2 notifikasi atau 2 pengingat di 1 jam sebelum acara sama di 15 menit sebelum acara gitu. Nah, kalau sudah selesai semua diisi nih teman-teman, habis itu kita klik save. Nah, nanti akan muncul kayak gini ya teman-teman. Nah, ini tuh berarti menandakan kalau sudah tersimpan. Nah, kita cek dulu ya teman-teman. Di Desember di tanggal 2 nih teman-teman akan muncul seperti ini ya teman-teman, langsung kayak gini, menghadiri itu. Nah, kalau seandainya teman-teman mau dalam bentuk harian itu nanti bisa klik dulu di tanggal 2 Desember. Nah, nanti akan muncul kayak gini teman-teman, menghadiri rapat. Nah, kayak gini nih teman-teman, kita di jam 9. Mohon maaf tadi tuh mohon maaf ya tadi salah teman-teman. Nah, ini yang benar ya teman-teman, warna merah. Kenapa kok warnanya itu merah? Itu karena di rumahnya ini tadi berwarna merah. Nah, kalau seandainya teman-teman ini ingin merubah warna di rumahnya, itu teman-teman bisa ya. Tinggal teman-teman ini kursornya diarahkan di pimpinan pemasaran atau di rumahnya, lalu klik tanda titik 3, nanti akan muncul pilihan warnanya. Nih, kalau seandainya saya mau pilih warna hijau ya teman-teman, ya jangan warna ungu aja karena tidak sama dengan rumah yang lainnya. Nah, ini akan otomatis langsung berubah ya teman-teman di sini. Ini merupakan tanda kalau memang sudah dimasukkan. Nih. Nah, cara berbaginya teman-teman. Tadi kita udah mempelajari cara berbagi di satu agenda ini kan teman-teman. Kita akan berbagi di satu rumah ini. Nah, satu rumah ini ingin dibagikan ke pimpinan pemasaran. Caranya gimana? Kita tinggal arahkan kursor, terus klik titik 3, terus nanti akan ada setting and sharing. Nanti tinggal klik aja. Habis itu nanti teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, nanti akan ada add people and group. Nah, nanti teman-teman tinggal klik aja. Masukin contoh, saya mau berbaginya dengan akun saya yang lainnya ini teman-teman. Di sini tinggal di send aja. Kalau seandainya teman-teman mau nambahin yang lainnya, bisa ya, tinggal tambahin aja siapa gitu, tambahin aja. Nah, habis itu nanti, mohon maaf. Nah, habis itu nanti teman-teman bisa langsung klik send. Nah, akan muncul kayak gini. Nah, mungkin itu saja untuk yang kita pelajari pada video kali ini ya teman-teman, bagaimana cara memasukkan agenda kegiatan pimpinan di Google Calendar dengan fitur utama tadi yaitu notification atau reminder, lalu yang kedua yaitu color coding, yang ketiga itu berbagi dengan orang lain, dan yang terakhir yaitu sinkronisasi dengan Google Map dan Google Meeting. Nah, di mana agenda yang kita masukkan tadi perlu 5 komponen yang wajib ya. Yang pertama yaitu tanggal, lalu waktu, lalu judul kegiatan, lalu deskripsi kegiatan, lalu yang terakhir yaitu tempat. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin ada beberapa penjelasan yang mungkin teman-teman masih bingung. Nanti teman-teman bisa langsung aja tanyakan aja di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Dan untuk contoh soal ini, nah, nanti akan saya masukkan ke deskripsi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba di rumah untuk dimasukkan di Google Calendar. Mungkin itu saja untuk video kali ini.
Mohon maaf dan terima kasih sudah menonton, dan teman-teman bisa banget mencoba di rumah. Bye-bye.